Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya Didi Darmadi, NIM 2281131063 dari Jember, Jawa Timur. Sini saya akan mereview kembali tugas dari makalah kelompok 2 yaitu tentang Islamisasi di Cirebon. Mungkin kita sudah mendengar tentang proses Islamisasi di Jawa Barat, terutama di Cirebon. Sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan yang strategis, Cirebon menjadi salah satu titik masuk utama penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Apa itu Islamisasi di Cirebon? Islamisasi di Cirebon adalah proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Kerajaan Cirebon pada abad ke-15. Pada awalnya, masyarakat Cirebon memeluk agama Hindu dan Buddha. Namun, sering dengan kedatangan para pedagang Muslim dari Gujarat, Islam mulai masuk dan diterima oleh masyarakat Cirebon. Raja Cirebon yang pertama memeluk agama Islam adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Asal-usul Islamisasi di Cirebon. Islam masuk ke Cirebon pada abad ke-15 melalui para pedagang Muslim dari Demak, sebuah kerajaan Islam di Jawa Tengah. Pangeran Cirebon Prabu Sangara dan putranya Sunan Gunung Jati memeluk Islam pada tahun 1482. Setelah Gunung Jati wafat, putranya yang bernama Raden Fatah mendirikan Kesultanan Cirebon pada tahun 1529. Budaya Cirebon bercorak Islam. Dengan masuknya Islam, budaya Cirebon pun berubah. Bahasa Melayu dan bahasa Arab digunakan di samping bahasa Jawa. Peran Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di Cirebon. Peran Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di Cirebon sebagai salah satu wilayah dari Wali Songo, Sunan Gunung Jati memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa, khususnya di Cirebon. Beliau dianggap sebagai pendiri Kesultanan Cirebon yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati lahir tahun 1498 dengan nama asli Raden Syarif Hidayatullah. Beliau berasal dari keluarga bangsawan dan mendapat pendidikan agama yang baik. Masjid Agung Cipta Rasa adalah masjid tertua di Cirebon yang dibangun pada tahun 1430. Masjid ini dikenal memiliki arsitektur campuran antara Hindu, Jawa, dan Islam. Keraton Kesepuhan dibangun pada abad ke-15 dan menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon. Keraton Kanoman merupakan keraton kedua di Cirebon yang didirikan pada abad ke-16. Keraton ini juga menampilkan gabungan gaya arsitektur tradisional Sunda, Jawa, dan Islam. Pengaruh terhadap arsitektur. Arsitektur khas Cirebon seperti Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Keraton Kesepuhan, dan Keraton Kanoman menunjukkan pengaruh Islam yang kuat. Pengaruh di bidang kesenian tradisional Cirebon seperti tari topeng Cirebon, wayang kulit Cirebon, dan gamelan Cirebon juga dipengaruhi oleh agama Islam yang kuat. Pengaruh terhadap adat istiadat. Adat istiadat masyarakat Cirebon seperti upacara pernikahan, khitanan, dan kematian juga mengandung unsur-unsur Islam. Pengaruh terhadap bahasa. Bahasa Cirebon sendiri juga dipengaruhi oleh bahasa Arab melalui penyerapan kata-kata Arab ke dalam bahasa Cirebon. Tradisi kesenian Cirebon. Cirebon memiliki beberapa tradisi dan seni Islam yang khas. Salah satunya adalah tradisi pembacaan kitab kuning. Tari topeng adalah tarian tradisional yang dipentaskan dengan menggunakan topeng. Batik Cirebon dikenal sebagai pusat produksi batik di Jawa Barat. Masjid dan makam keramat. Cirebon memiliki beberapa masjid bersejarah seperti Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Masjid Jami Al-Muhajirin, dan Masjid Jami Nurul Haq. Nasi jamblang. Nasi jamblang adalah nasi putih yang disajikan dengan lauk pauk berupa daging sapi, ayam, telur, tempe, tahu, dan sayuran. Sega jamblang adalah makanan penutup khas Cirebon yang terbuat dari bubur, ketan putih, santan, gula aren, kelapa, dan kelapa parut.
Geplak adalah makanan khas Cirebon yang terbuat dari bahan utama pisang yang dipotong-potong dan dibumbui dengan gula merah, kelapa parut, dan sedikit garam. Masjid Agung Cirebon adalah masjid tertua di Cirebon yang dibangun pada tahun 1430. Masjid ini memiliki arsitektur unik dengan atap 5 tingkat dan menara setinggi 44 meter. Astana Gede adalah istana kerajaan pertama Cirebon yang dibangun pada abad ke-15. Meskipun sekarang hanya tinggal puing-puing, Istana Gede pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon. Apa peran Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di Cirebon? Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai Syarif Hidayatullah, memainkan peran sentral dalam penyebaran agama Islam di Cirebon. Bagaimana proses konversi masyarakat Cirebon ke Islam berlangsung? Proses islamisasi di Cirebon berjalan secara damai dan toleran. Islamisasi telah memberi pengaruh mendalam terhadap budaya Cirebon. Adat istiadat dan tradisi masyarakat Cirebon banyak dipengaruhi ajaran Islam, seperti upacara pernikahan, khitanan, dan kematian. Busana dan makanan khas Cirebon juga menyerap unsur Islam, misalnya peci, koko, dan emping belinjung. Demikian review tugas makalah kelompok 2 tentang Islamisasi di Cirebon.